Kita lanjut kuliah ya. Nah, yang berikut ikatan kovalen. Ya, bagaimana ikatan kovalen terjadi? Saya mulai dulu yang ini, nanti saya balik ke sini ya. Ya. Kalau ikatan kovalen, maaf, ikatan ion tadi terbentuk karena ada serah dan terima. Artinya Na benar-benar melepaskan, ikhlas nih, aku ikhlas coy, melepaskan. Lalu Cl bilang, "Dangke banyak Na, kamu teman setiaku, aku kekurangan kamu memberikan." Jadi ada keikhlasan, lepas seutuhnya. Tapi di ikatan kovalen tidak terjadi sharing, pemakaian bersama. Ya, ikatan kovalen ini terjadi biasanya pada unsur-unsur yang beda ke elektronegatifnya kecil. Kalau yang ikatan ion itu ya, kita ambil contoh untuk CH4 lah. C itu nomor atomnya 6. H itu nomor atomnya 1. Bagaimana dia membentuk ikatan? Kalau kita buat konfigurasi, singkat ya, seperti elektron valensinya, berarti C elektron valensinya 4. Ya, H ini cuma 1. Oke. Jadi kalau kita tulis notasi Lewisnya, C itu elektron valensinya ada 4. Kita gambarkan dia dikelilingi oleh mengelilingi C. H ini punya 1. Supaya C jadi oktet, ini kan sudah, ini ada 4. Berarti C itu butuh 4 hidrogen supaya dia jadi oktet. Jadi dia butuh 4H. Oke. H adalah H, helium, Li, itu dia tidak bisa dipaksakan menjadi oktet. Tapi dia apa kemarin itu? Duplet. Pak. Kalau posisinya gini, nggak mungkin H serahkan semua ke C. Tidak bisa berbentuk ikatan ion. Kan ikatan ion tuh harus melepaskan. Ini tidak, harus sharing. Pakai bersama. Kalau H melepaskan, waduh, orang Ambon teh bilang, pengasihan lupa diri. Serahkan ke orang lalu kamu punya apa? Lalu Anda punya apa? Dengan demikian supaya H jadi duplet, H bilang C, beta pakai C pun 1 H yang ini juga bilang C, pinjam C punya 1 supaya aku duplet. Yang ini juga demikian, supaya aku duplet, aku pinjam. Bukan pinjam. Kita dua pakai bersama ya, sehidup semati, nah gitu. Lalu C bilang, oh ya, ambil. Tapi saya pakai kalian juga satu ya. Kita jadi berikatan ya, supaya kita stabil ya. Makanya C jadinya 8. N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Cara tulis pakai titik-titik dan model begini ini disebut lambang Lewis. Tapi kalau kita sudah, ini kan satu pasang, ada 2 buah. Makanya ditulislah seperti ini. Ini cara penulisan pakai lambang Lewis, masih pakai nokta-nokta, ini sudah pakai garis-garis. Jadi satu garis itu melambangkan ada satu pasang. Ada 2 buah elektron.
Jadi cara pembentukan ikatan kovalen itu seperti ini. Pakai bersama. Bukan satu kurang lalu satu ambil. Tidak. Harus terjadi pemakaian bersama. Contoh lain ini di N dan H. Membentuk NH3. N itu nomor atomnya 7. Jadi kalau 7 berarti 25 konfigurasinya. Makanya elektron dikelilingi N ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. H ada 1. 1, Pak. Iya, H akan butuh 1 dari N. 1 dari N, 1 dari N. Sedangkan N sudah 5, dia butuh masing-masing dari 3H ini 1. Oke, dia membentuk seperti yang ini. Tapi kalian lihat, H yang ini dia akan berikatan dengan ini. H yang ini akan berikatan dengan yang ini. Sedangkan yang ini berikatan dengan yang ini. Kalian bisa lihat ada pasangan elektron yang di N sebelah atas ini tidak dipakai untuk berikatan. Jadi kalau kita gambarkan dia itu kita gambarkan seperti ini. Nah, yang tidak dipakai berikatan inilah yang disebut pasangan elektron bebas. Kita singkat PEB. Namanya pasangan elektron bebas. Ada pasangan elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Sedangkan yang dipakai untuk berikatan ini disebut pasangan elektron ikatan atau PEI. Ya, pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Ya. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, saya balik ke soal yang tadi. Sekarang itu tadi masih ikatan-ikatan tunggal. Ya. Sekarang kita lihat oksigen dengan oksigen kalau ketemu jadinya dengan N ketemunya jadi gimana? Ya. O itu sebentar, pena gua mana? O itu nomor atomnya 8. Jadi kalau buat konfigurasi jadinya 26. Elektron valensinya 6. Makanya digambarkan seperti ini. 2, 4. Kalau dia berikatan dengan sesama O, berarti O yang satu juga elektron valensinya 6. Supaya membedakan keduanya, yang satu pakai titik, yang satunya pakai tanda kali. Ya, simbol kali. Nah, supaya oksigen yang di sebelah kiri ini dia menjadi oktet, dia butuh berapa lagi dari oksigen yang di sebelah kanan? Butuh 2. Butuh 2 elektron. Elektron yang di sebelah kanan supaya dia jadi oktet, dia butuh 2 juga dari sebelah kiri. Oh, berarti di sini elektron yang dipakai bersama ada 4 buah. Atau kita sebut 2 pasang. Jadi pasangan elektron ikatannya itu ada 2. Oleh karena ini, struktur Lewisnya ditulis gini dan struktur molekulnya biasanya ditulis seperti ini. O rangkap 2O. Bukan O sama dengan O, bukan. O rangkap 2O. Atau kalau kita jadi rumus molekul, kita tulis O2. Jadi O2 ini kalau gambar struktur molekulnya, bukan begini ya. Tapi harus ada rangkap 2. Lalu ini sebenarnya ada di sini 1, 2, 3, 4. Di sini ada satu pasang di sini. Lengkapnya kalau kita mau tulis, kita tulis begini. Titik di sini, titik di sini lagi ada 2, Itu kita harus tulis lengkap.
Artinya kita tahu bahwa ini ada pasangan elektron bebas yang tidak dipakai berikatan. Atau kadang-kala orang tulisnya begini. Di beberapa buku dia tulis gini. Sorry, ini tanda garis gitu ya. Artinya ada, kalau tanda garis itu artinya satu pasang. Oh, kok gambarnya kayak orangnya tinggal diginiin aja gitu. Ya. Ya, begitu ya. Jadi kalau digambarkan, struktur O2 tuh kayak gini, lengkapnya. Ya, tuh. Begitu juga dengan N. Jika bergabung dengan N, membentuk gas nitrogen. Gas nitrogen itu ikatan ion atau kovalen. Nah, bikin. Ini nomor atomnya 7, ini nomor atomnya 7. Berarti elektron valensinya ada 5. 2, 5. Jadi total 7. Ini juga 5 kulit terluar. Karena ini sudah 5 berarti dia butuh 3 lagi kan? Supaya dia jadi oktet. Nangke kawan. Beta sudah sempurna jadi oktet. Beta sudah stabil sekarang. Senggalau lai. Oh iya beta pakai sebang 3 lah ya. Supaya katon 2 sama-sama senggalau. Oke, karena butuh sama-sama pakai 3, sama-sama nyering 3, sharing 3. Makanya rumus kimianya gini, sama struktur molekulnya gini. Ini harusnya di sini ada 2. Ini juga ada 2 di luar yang tidak dipakai berikatan. Makanya namanya gas nitrogen NO2 kalau digambarkan struktur molekulnya begini. Jangan gambar N begini, salah. Tapi N rangkap 3N, ya. Rangkap 3. Bisa paham semua anak-anak pun? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Oke. Pak. Bisa, Kita Pak. lanjut. Nah, Bisa, Pak. jadi kesimpulan antara keduanya. Ikatan ion, kalau ada transfer, ini pindah nih. Nah, dia pindah. Warna merahnya ini, dia pindah ke yang unsur yang satu. Karena dia sudah serahkan, dia jadi positif. Unsur yang ini dia jadi bermuatan negatif. Kenapa? Ya karena elektronnya lebih banyak. Semulanya proton dan elektronnya sama, makanya dia netral. Sudah belajar struktur atom kan? Nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi kalau atomnya netral, proton dan elektronnya sama, netral. Tapi karena ini dia sudah serahkan dia punya 1 elektron ke sini, protonnya sekarang lebih banyak dari elektron, makanya dia bermuatan positif. Karena sudah berpindah 1 negatif ke sini, maka elektronnya lebih banyak dan protonnya lebih sedikit, makanya bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Gitu. Itu ikatan ion. Kalau kovalen, ini dua sama-sama pakai. Kalau satu-satu ya, ikatan kovalen ada sharing. Ya. Dari 2 jenis ikatan ini, mana ikatan yang paling kuat, coy? Ikatan kovalen, Pak. Iya. Yang paling kuat ikatan kovalen. Itu nyata di kehidupan sehari-hari analoginya. Apa-apa yang dipakai bersama, aku padamu, kamu padaku, gitu kan ya, sama-sama sharing, itu lebih kuat. Daripada yang satu cuma terima aja, yang satu cuma kasih beri. Jadi istilahnya, aku mencintaimu tapi ya kita pacaran tapi aku tidak mencintaimu ya. Kayak kontrak gitu. Karena satu serahkan, satu cuma terima aja. Lepas coy, gampang. Model gitu putus. Jadi kalau nanya pacaran, jangan cari yang bentuknya ikatannya ion. Cepat putus. Gak percaya kamu ambil garam. NaCl kan ikatan ion kan. Kena Ya, Pak. air sudah lebur.
larut. NaCl-nya tidak terbentuk lagi, hanya bisa lihat larutan. Luluh, meleleh. Nah itu. Tapi kalau ikatan kovalen, ya ini gas oksigen yang kamu hirup nih, O2 ikatan kovalen. Bagaimana kamu memutuskan dia? Sulit. Ya. Nah, YouTuber bilang sulit guys, gitu kan? Atau coy ya. Ya, jadi di antara dua ini ikatan yang paling kuat adalah ikatan kovalen. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan ini lebih. Ini dia cuma dempet-dempet, jadi istilahnya kalau mereka jalan itu ya dan dua jalan saya cerita tapi lenggang. Tapi ini dan dua baku kele. Ada overlapping orbital di situ. Istilah gaulnya, istilah orang Ambon, mereka dua baku kele. Ini mungkin cuma ya dempet-dempetan, pegang tangan saja gitu. Analoginya. Ya. Ilmu kimia itu mesti ajar dalam bentuk analogi supaya lebih cepat dipahami. Nah, ikatan kovalen sendiri itu ada beberapa macam. Ada yang namanya ikatan kovalen polar. Ada yang namanya ikatan kovalen non-polar. Dan ada ikatan kovalen koordinat. Kita lihat satu-satu. Apa itu ikatan kovalen polar? Ikatan kovalen yang mengalami pengkutupan atau terpolarisasi. Jadi dia lebih cenderung ke salah satu unsur atom yang disebabkan karena kepadatan elektron berkumpul di sekitar atom yang punya keelektronegatifan tinggi. Keelektronegatifan tinggi itu lihat aja di tabel periodik, dari kiri ke kanan keelektronegatifannya makin besar dan menjadikannya lebih negatif dari bagian lain. Kita ambil contoh HCl. Nah, itu kan satu kan ya? Nah, Cl itu tadi berapa? 17. 17. Ya, berarti ini 287. Ini 1. Oke? 287. Ini 1. H serahkan ke Cl? Nggak mungkin. Nanti H punya apa? Kalau H1, Cl-nya ada 7, 4, 6, 7. Oke. Lalu ini serahkan ke sini. No. Nanti aku tidak punya apa-apa. Pengasihan lupa diri itu namanya. Jadi yang benar adalah coy. Kita pakai bersama ya satu elektronmu ini. Oh ya, Papa bisa pakai satu lagi ya dari kamu. Nah, jadinya HCl. Ikatannya apa HCl? Ikatannya kovalen. Tapi kovalennya apa? Kovalen polar. Cl ini keelektronegatifannya paling besar dibandingkan dengan H. Jadi walaupun sama-sama sharing pakai bersama, ya, tetapi Cl itu karena keelektronegatifannya besar, cenderung elektron itu semua tertarik ke arah Cl. Begitu, ya. Begitu juga H2O. Yang warna merah ini adalah O, yang warna abu-abu ini adalah hidrogen. Semua elektron walaupun dipakai bersama, dia cenderung tertarik ke arah O. Ini juga OCS ya. Dia cenderung tertarik ke arah yang mana ini? Kalau ini 155, ini 156, dia cenderung tertarik ke sini S.
Gitu. Itu yang namanya ikatan kovalen polar. Sama-sama pakai bersama, tetapi arah kecenderungan elektronnya itu lebih ke atom-atom yang punya keelektronegatifannya lebih tinggi. Itu ikatan kovalen polar. Yang berikut, ini ada soal. Urutkan senyawa halogen berikut berdasarkan sifat polar. Di antara ini mana yang paling polar kalau dia berikatan? Ya, I dengan BR, I dengan, kalian tinggal isi saja di sini, I dengan BR. Selisihnya berapa tuh? 0,3 kah? BR dengan CL. Selisihnya berapa? 0,2. 0,2. 0,2 dengan Pak. CL. I dengan CL 0,5 Pak. 0,5. CL dengan F 1. BR dengan F 1,2 Pak. 1,2. 1,2 Pak. Urutkan ini kalau ini soalnya pilih. Manakah yang punya kepolaran yang paling besar? Tapi kalau urutkan, kalian nanti urutkan. Sifat polar yang paling besar itu yang mana? Sifat polar yang paling besar yang mana? CIF Pak. Nah, BRF Pak. BRF Pak. BRF Pak, BRF. oke, perbedaan keelektronegatifannya cukup besar, berarti dia paling akan polar. Jadi di antara unsur-unsur berikut, kalau membentuk senyawa, lihat nilai keelektronegatifan. Ini yang paling besar. Jadi kalian kalau sudah lihat selisihnya, kalian bisa urutkan. Jadi yang paling besar ini, habis itu ini, yang ini, dan ini yang terakhir. Ya? Oke. Sebentar ya, saya ambil minum dulu. Kering kerongkongan saya. Kalian juga kalau mau ambil minum, mau ke belakang, silakan. 3 menit sampai 5 menit dari sekarang. Apabila tidak boleh.
Nah, kita sambung. Kita lanjut. Yang berikut ikatan kovalen nonpolar. Artinya dia tidak mengutuk ke salah satu unsur atom. Dia tidak mengalami polarisasi namanya. Ya, tidak mengalami pengkutupan. Sehingga kita sebut dia ikatan-ikatan kovalen yang simetris. Yang simetris. Contoh, hidrogen dengan hidrogen, oksigen dengan oksigen, Cl dengan Cl, Cl2N2, OCO atau CO2, CH4, benzen, ya, atau CaCl2. Ya, di sini ada Cl, di sini ada Cl. Jadi tarikan elektron Cl di kiri dengan di Cl di kanan sama. Itu yang disebut ikatan kovalen polar. Ya, ikatan kovalen yang polar. Jadi tidak ada pengkutupan. Kekuatan ion menarik ke kiri dan ke kanan itu sama banyak. Ya, jadi kayak lagu. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, kiri, ke kiri. Itu jumlah katanya tuh harus sama nih, ke kanan. Jadi tidak ada pengkutupan atau polarisasi. Itu disebut ikatan kovalen non-polar. Ya, contohnya banyak nih, ada H2, N2, O2, Cl2, CO2, CH4, CaCl2, ya. Oke. Benzen juga gitu ya, benzen sama. Oke. Yang berikut ikatan kovalen koordinat. Ya, ikatan kovalen koordinat. Atau kita sebut ikatan kovalen datif. Dia mirip dengan ikatan kovalen, tetapi hanya salah satu atom saja yang menyediakan jumlah 2 elektron untuk berikatan. Saya ambil contoh senyawa ini. BCl3NH3. Tadi kita udah gambarkan. NH3, N itu 7 kan ya? Berarti elektron di kulit terluarnya itu ada 5. 25, jadi oke. Nah, sedangkan H itu 1. H yang ini juga 1. H yang ini juga 1. Nah, kalau dia berikatan, tak, ini juga 1, ini 1. Satu pasang, satu pasang, satu pasang. Tapi ada yang namanya apa? Pasangan elektron bebas atau pasangan elektron mandiri. Oke, lalu ini BCl3. BCl3 itu nomor atom berapa ya? Hidrogen, helium, lithium, berilium, boron. 5. Berarti 2, 3. Elektron valensinya ada 3. Cl elektron valensinya 7. Berarti Cl butuh 1 dari B, Cl butuh 1 dari B, Cl butuh 1 dari B.
B3 saja. 3 berarti berapa nih? Ini penyimpangan oktet ini. Nah, 2 ini mau berikatan membentuk senyawa ini. Jadi ini, di B ini tidak ada elektron valensi. Maaf, di B tidak ada elektron bebas. Yang ada elektron bebas hanya di N. Jadi ini akan membentuk ikatan kovalen seperti ini. Tapi ingat, yang di sini ini bukan sharing. Maaf, mereka dua pakai bersama. Tapi elektron hanya berasal dari N saja. B tidak punya. Karena di sini satu pasang ini dua-duanya dari N. Ini yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Terjadi pembentukan ikatan kovalen untuk dipakai bersama, tetapi hanya salah satu elektron yang menyediakannya. Hanya salah satu elektron yang menyediakannya. Ya, jadi kadang-kala di sini ini ada pakai tanda panah begini. Tapi kalau untuk ikatan kovalen kita nggak pakai tanda panah. Kita tahu bahwa oh ya N di sini ada punya elektron bebas, sehingga elektron bebas ini yang dipakai dengan B. Nah, kita sudah pelajari ikatan kovalen polar. Ada non polar, ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau dari 3 ini, saya maju dulu ada apa. Ya. Ikatan kovalen polar, non polar, koordinasi. Dari ketiga ini mana yang paling kuat? Mana yang paling kuat? Logikanya apa? Yang paling kuat yang mana? Polar, non polar, koordinasi. Non polar, Pak. Oke, terima kasih. Non polar yang paling kuat. Bentuk strukturnya paling stabil. Jadi kayak macam di rumah, bentuknya kokoh, ke kiri ke kanan sama dia stabil, daripada misalnya cenderung ke miring kiri polar, nah, itu lebih tidak bagus. Setelah non polar apa? Setelah non polar apa? Ya, setelah non polar ini yang paling kuat. Baru ini. Baru ini. Karena ini hanya berasal dari salah satu. Ini baku gandeng juga, walaupun yang satu krepnya lebih kuat dari yang satu ya biasa-biasa. Tapi ini sharingnya hanya dari satu. Ya. Nah, contoh ikatan kovalen koordinasi yang lain itu ini. Ion H3O plus. O ini. H plusnya ini. H2O-nya ini. Ketika dia berikatan, ikatan pasangan elektron bebas dari oksigen itu yang disumbangkan seluruhnya kepada H+, membentuk ion H3O-. Itu contoh lain ya, selain yang tadi NH3BCl3.
Oke, penyimpangan aturan oktet kemarin sudah ya, bahwa ada spesies elektron ganjil, ada oktet yang tidak sempurna, ada oktet yang diperluas. Ya, itu. Contohnya NO2. Di sini 2, 4, 6, 7. Ini jadi N-nya tidak memenuhi aturan oktet. Oksigennya sudah memenuhi aturan oktet. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tapi nitrogennya tidak. Ini terjadi pada spesies elektron ganjil. Ya. Sedangkan oktet tidak sempurna, ini terjadi pada atom-atom dengan unsur-unsur dengan nomor atom kecil. Seperti boron, berilium, itu kita nggak bisa paksakan. Ya, kita tidak bisa paksakan untuk dia menjadi oktet. Ya, makanya tidak sempurna karena di sini Be-nya baru berapa nih? 1, 2, 3, 4. Contoh. Atau yang tadi BCl3 yang tadi di depan. Oktet yang diperluas, nah contoh ini PCl5 atau SF6. Cl-nya sudah oktet semuanya, tapi P-nya 2, 4, 6, 8, 10. Ini namanya oktet diperluas. Ya, nah, itu ada beberapa penyimpangan aturan oktet. Ya. Oke, sekarang kita ini jam berapa ya? Pelajari muatan formal. Oh, masih ada setengah jam. Muatan formal. Bagaimana kalian menghitung muatan formal dari suatu struktur Lewis? Itu perlu. Contoh, saya bilang, hitunglah muatan formal dari NH4+. Dari NH4+. Kalian harus gambarkan struktur Lewisnya dulu seperti ini. Baru kalian tentukan muatan formal. Di sini cuma ada 2 atom. Ada N dan H. Bagaimana menghitungnya ini adalah rumusnya. Muatan formal atom dalam struktur Lewis itu dihitung seperti berikut. Jumlah elektron valensi dalam atom bebas. H dengan nomor atom 1. Elektron valensinya berapa? 1. Ya. Dikurangkan dengan jumlah elektron mandiri. Di struktur ini, adakah elektron bebas, elektron mandiri atau elektron bebas? Adakah elektron bebas yang ada di H sini? Tidak ada, makanya dikurangkan dengan 0. Dikurangkan dengan setengah kali jumlah elektron ikatan. Kita lihat H yang ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi kita hitung salah satunya. Elektron ikatan yang ada di H berapa? 2. Nah, jadi kan kalau kita tulis itu kan gini kan. Oh, lalu titik, ini punya N kan. Nah, ini saya gambar yang sebelah atas saja ya. Jumlah elektronnya ada 2 yang berikatan di sini. Jadi satu garis ini menyatakan 2 elektron. Nah, setengah kali jumlah elektron ikatan. Jadi anggap saja 2/2 atau
1/2 kali 2 kan ini hasilnya 1. 1 kurang 0 kurang 1 sama dengan 0. Muatan di NH4 untuk N berapa? N nomor atomnya 7, elektron valensinya 5, ini dia. Lihat di struktur ini, adakah pasangan elektron bebas? Tidak ada. N punya elektron ikatan berapa? 2, 4, 6, 8. Jadi setengah kali 8, 4. 5 kurang 0 kurang 4 sama dengan positif 1. Positif 1. Berarti kalau kalian gambarkan struktur ini, ya, tanda positif itu kalian harus taruh di N. Supaya tahu, oh, yang menyebabkan senyawa ion ini bersifat positif itu adalah N. Adalah nitrogen. Karena dia punya muatan formalnya adalah positif 1. H di sini netral, netral, netral. N yang membuat dia menjadi positif 1. Sama dengan ini. Struktur resonansi ini struktur yang sama, ya cuma dia berbeda orientasi saja. Sama dengan ini. Yang ini untuk ion karbonat. Ion karbonat, ini dia punya. Struktur Lewis bisa begitu, bisa begini, bisa begini. Sama saja. Kita hitung muatan formalnya. Oksigen. Kalian ada pegang tabel periodik unsur, dari tabel periodik unsur itu kita bisa tahu elektron valensinya. Oksigen itu 6A. Kita lihat oksigen yang ini ya, muatan formalnya berapa. 6A berarti elektron valensinya 6. Dikurangkan dengan, ya yang ini dengan yang ini sama saja. Ya. Dikurangi dengan jumlah pasangan elektron bebas. Dikurangkan dengan berapa? Sabar ya, saya gambar ulang dulu. C tangannya 4. O 6. Jadi kalau 2 ini pakai 2, ini harusnya ada 3. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 saja, sorry. Oke, kalau ini 1, 1. Ya, CO3 2 minus. Ya betul, O di sini negatif, O di sini negatif. Nah, bagus saya kasih PR ini aja. Sebenarnya sudah sih. Nggak perlu PR. Dari sini kita bisa ketahuan muatan formal ini minus 1, ini minus 1, ini netral, ini netral. Jadi akhirnya jadinya 2 minus. Oke, ini contoh lain dari cara kita menggambarkan struktur Lewis. Cara menggambarkan struktur Lewis dari suatu
senyawa ion kovalen. Contoh NO2-. Bisa kamu taruh ikatan rangkapnya di sini, atau bisa taruh kamu ikatan rangkapnya di sini. SO4, dua-duanya sejajar aksial, atau dua-duanya vertikal, atau satunya di sini, satunya di sini. Itu boleh ya. Cara penggambaran yang boleh bagaimanapun ini yang kita namakan struktur resonansi. Jadi cara menggambarkan ini dengan ini sama aja. Cuman kamu berbeda orientasi. Mau dua-duanya ke samping, dua-duanya ke atas, atau salah satunya ke atas, atau salah satunya ya ke kiri, atau misalnya ke kanan, ya itu bisa. Ini namanya struktur resonansi. Ini saya pelajarinya nanti minggu depan saja. Karena kalau saya mau berhenti di tengah jalan, nanti nyambung lagi tuh lebih lupa. Jadi mendingan berhentinya waktunya panjang, baru kita meramalkan bentuk molekul berdasarkan dua cara ini. Lalu ada tugas dan setelah itu selesai. Artinya minggu depan itu kita bisa selesai hari Selasa. Ya kalau memang bisa selesai hari Selasa, hari Rabunya kita bisa ujian. Ujiannya offline ya.